cerita-cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markomu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi kami sapa Anda yang sedang berada di rumah lagi santai nih ya, di jam-jam yang mungkin saja jam ini waktu-waktunya senggang ya kan. Nah, kali ini saya Putra Andika Siagian kembali menemani Anda live di sini kita acara Markombur. Nanti mungkin saja ada yang kami sampaikan ini mengenai topik-topik ya persiapan emak-emak lah ini biasanya mau menyekolahkan anaknya ya kan. Nah, saya kali ini ditemani oleh ya seperti biasa lah. Yang menemani saya, ya, kalau saya jelaskan nanti sedikit-sedikit nih pemirsa kan, beliau adalah ya, menempuh pendidikan SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA selama 20 menit. Waduh, kenapa begitu 20 menit? Dekat rumah, jalannya. Oh gitu ya, jalannya ya. Silakan Zizi. Terima kasih Bang Putra dan juga pemirsa. Halo, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Zizi ya, kembali lagi untuk hadir menemani Bang Putra di mana lagi kalau bukan di Markombur. Dan hari ini pemirsa topik yang sangat menarik sekali tentang untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ke depan nih. Kalau ngomongin soal sebuah hal yang paling penting terkait dengan karakter atau untuk membangun SDM unggul tentunya harus dibangun dengan karakter yang memang harus dibina sejak usia dini karena hal ini menjadi kualitas sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, untuk itu pemirsa tentunya kalau ngomongin soal gimana sih membangun karakter ya sejak usia dini, apakah memang sepenting itu? Karena memang mengacu kepada peraturan pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Dalam hal ini pemirsa, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa banyak sekali harus dibangun sejak dini dari usia dini karena memang ada elemen-elemen penting dan juga strategis khusus untuk membangun kolektif secara keseluruhan terhadap anak usia dini. Dan untuk membahas hal ini pemirsa, kita sudah menghadirkan narasumber di studio TVRI Sumatera Utara. Ada siapa Bang Putra? Silahkan. Nah, di samping saya ini ada kakak cantik kita, guru TK ya kebetulan ya. Beliau ini namanya Kakak Sahrani Anggreni, SPD MSI ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nanti kita akan minta tanya-tanya ya bagaimana sebenarnya pendidikan karakternya sejak usia dini ya kan. Nah, baik, di samping Zizi ada siapa? Baik, di sini juga hadir seorang guru penggerak, ada Bapak Khairuddin Lubis SPDI MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah. Gak enak kali dipanggil Bapak. Jadi apa tuh? Panggil abang aja lah. Oh iya, biar lebih akrab ya. Ya, karena dia Lubis itu aja lah kalau enggak ya. Ini edak gitu ya. Nah, baik sebelum memulai Zi, ya kan, sebagaimana kita ketahui ini Kak Rani dan Bang Khairuddin, bahwasanya menurut informasi-informasi yang beredar lah ya, dan berkembang ilmu pengetahuan ternyata karakter tidak bisa dirubah, tapi bisa dibentuk, kan begitu ya menurut para ahli ya. Jadi hari ini mungkin kita akan tanya-tanya lah bagaimana peran serta guru nih ya kan untuk membentuk karakter ini dari sejak dini. Nah, yang mana orang tua kan sekarang banyak di rumah ini sih. Kalau bisa anaknya dari umur 2 tahun udah sekolahkan aja lah. Itu kenapa? Karena takut merepotkan, Ya, takut membebani atau gimana nih? Mungkin maknya mau ikut arisan ini pemirsa. Jadi cepat aja lah masukkan ke sekolah kan. Nah, sebelum kita masuk ke karakter kan, boleh kita tanya dulu ke Kak Rani lah ya kan, selaku guru TK. Sebenarnya berapa batas usia minimal nih untuk masuk? Mungkin dari PAUD dulu gitu ya kan. Supaya jangan salah paham nih emak-emak di sini ya kan. Nanti anaknya itu baru mungkin 2-3 tahun sudah buru-buru dimasukkan kan, kelimpungan ya kalau guru TK-nya atau guru PAUD-nya harusnya kan itu dia bersama ibunya dulu mungkin bermain ya. Silakan Kak Rani, dari usia berapa kira-kira? Terima kasih Pak. Kalau untuk batas usia anak sejak dini berapa yang efektifnya adalah ketika itu usia 4-6 tahun, di mana itu sudah terdaftar di Dapodik Nasional Pusat bahwasanya anak usia 4 tahun itu sudah terdaftar. Nah, kebanyakan memang orang tua itu
3,5 tahun itu sudah masuk gitu. Oh, udah masuk. Sudah masuk untuk istilahnya tanggapan orang tua untuk anaknya bisa perkembangan sosialnya, sosialisasi sama bertemannya bisa lebih berkembang. Sebenarnya keefektivitas dan dalam kementerian itu adalah 4 sampai 6 tahun itu sudah efektif dalam masukkan anaknya ke sekolah. Tetapi ada juga orang tua yang kepingin anaknya lebih ini dari umur 2 sampai 3 tahun pun sudah dimasukkan. Itu namanya preschool di bawah dari taman kanak-kanak. Oh, dia preschool lagi, di bawah PAUD iya, lagi. playgroup istilahnya. Kelompok bermain itu ada usia-usianya. Dan memang ada sekolah-sekolah yang istilahnya orang tuanya ini lebih anaknya jago nih bahasa Inggris. Jago ini kan banyak ini yang kindergarten itu untuk anak-anak itu orang tua kepingin masuknya lebih cepat gitu. Tetapi kalau batas efektifnya dari peraturan pemerintah itu 4 sampai 6 tahun. Sampai 6 Itu, tahun sih. itu dia. Jadi belum Harusnya bisa. idealnya ya. Iya, Idealnya. idealnya seperti itu. Jangan dimasukkan dari awal ya kan. Iya, karena ada istilahnya bagaimana 0 sampai sebenarnya 0 sampai 3 tahun 9 bulan atau 3 tahun setengah itu anak-anak lebih sebenarnya lebih bagus tuh kepada orang tua. Jadi orang tua itu ada keakraban kepada anak-anaknya. Tetapi di zaman sekarang apalagi revolusi 5.0 adalah perkembangan zaman itu istilahnya udahlah masukkan aja anak-anaknya itu karena kesibukan karir orang tua sehingga anak-anak itu mungkin lebih dimasukkanlah lebih awal sejak dini misalnya 2 atau 3 tahun sudah dimasukkan gitu ke sekolah. Tetapi dalam pemerintahan tetap 4 sampai 6 tahun. Di Dapodik harus 4 sampai. Iya, ke Dapodik 4 sampai 6 tahun itu baru bisa masuk ke data Dapodik. Karena susah nanti mereka nih sih kalau Kenapa, Bang? ngajarinnya ya kan. Iya, tapi memang ada dampak nggak sih sebenarnya Iya. kalau seandainya nih Terlalu lebih cepat, ya. awal kayak gitu? Dampak dari kecepatan masuk ke Oh. sekolah itu sebenarnya tergantung kepada setiap lembaga sekolah. Setiap lembaga sekolah tuh memang dari 1 tahun itu misalnya kan ada masa perkembangan bagaimana cara pengasuhannya, pola cara mengajarnya itu kan sudah ada. Nah, ketika kita masukkan anak lebih cepat, ternyata lembaga sekolah itu menekankan anak itu calistung. Itulah yang membuat anak-anak itu di sini. bosan gitu. Tetapi kalaulah lembaga sekolah istilahnya bisa mengikuti arah dan pertunjukan dari peraturan-peraturan itu mungkin tidak bosan karena ada usia 3 sampai 4 tahun ini apa tahap perkembangan, apa tahap pertumbuhan untuk kita masuk kepada anak gitu. Tetapi ada misalnya orang tua kadang tuntutan Umi atau ibu guru anak saya kok belum bisa membaca, belum bisa berhitung. Padahal usia 3 sampai 4 tahun itu kan masih masa rentannya bermain, 3 sampai 6 tahun itu masih rentan-rentannya cara bermain. Tetapi mungkin tuntutan orang tua untuk kita lebih sebenarnya kembali lagi kepada lembaga sekolah sih, memberikan pemahaman kepada orang tua, Bu, bahwasannya usia segini-segini itu ada tahapannya. Kayak gitu. Nah, 4 sampai 5 tahun tahapannya seperti ini. 5 dan 6 tahapnya seperti ini. Gitu. Istilahnya ada tingkatan-tingkatan. Dan itu adalah seandainya memang setiap lembaga sekolah mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diberikan pemerintah, mungkin tidak akan bosan. Kenapa bermain? Sama kayak di sekolah di Jepang itu mana pernah ada tuh dimain di lapangan anak-anak kan. Cara bagaimana kedisiplinan itu dieratkan dalam pendidikan karakter ini gitu. Ditanamkannya disiplin itu diterapkan. Bagaimana nanti kita di Indonesia mudah-mudahan pendidikan karakter ini ditanamkan kan gitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. P5 ya. Betul sekali Bang Putra. Nah, tentu kita harus bertanya, ini Bang Putra banyak sekali kalau kita melihat sosial media, anak-anak yang mungkin dari kalangan figur publik ya, yang berkembang, ada yang dari usia 2 tahun sudah bisa menghafal, sudah bisa berhitung, sudah bisa hal-hal yang lain sebagainya yang memang tarafnya mungkin yang harusnya di usianya itu masih fokus untuk bermain seperti itu barangkali. Nah, gimana nih kita mau minta tanggapan dari Pak Bang Khairuddin nih terkait dengan hal ini sebagai guru penggerak seperti apa nih Bang? Silakan Pak Bang. Pak Bang ya, agak labil ya. Agak labil. Silakan Pak Khair. Baik, jadi sebenarnya dalam pendidikan karakter khususnya beberapa anak kecil, anak balita nih sudah menggunakan sosial media, tentu ada positif dan negatif ya Kak ya Bang ya. Positifnya di mana mereka itu sebenarnya sedang mendalami karakter bermakna. Ketika mereka itu berinteraksi, tentu banyak nih konten kreator yang masih balita. Mereka diajak untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin secara hari ini tidak langsung bertatapan muka begitu. Terlebih sebenarnya bagaimana mereka itu terampil untuk berbicara kan begitu ya.
Karena anak didik ini, yang kecil-kecil ini gitu ya, mereka perlu dilatih mereka untuk berbicara, berinteraksi, sosial begitu. Nah, negatifnya ketika ada hal-hal yang membuat orang tua ini disoriented, mengatakan bahwasannya ini adalah salah satu mata pencaharian begitu. Nah, hal ini yang akan membuat awal dari pemusatan kita untuk menjadi pengembangan karakter di interaksi sosial tentunya saat ini di media sosial itu akan membuat dampak buruk kepada anaknya khususnya begitu. Yang harapannya tadi bisa membuat anak tadi bisa berkomunikasi lancar karena bertahap ya. Kalau misalnya kita untuk mengajari berkomunikasi tentunya tidak serta-merta bisa langsung berkomunikasi di depan umum secara langsung. Makanya salah satu caranya adalah bagaimana si anak ini dapat berkomunikasi yang kalanya saat ini saat dia menjadi content creator adalah dia berkomunikasi secara tidak langsung dengan orang yang ada bahkan secara maya itu se-Indonesia Raya. Nah, harapannya dari kontrol positif ini dapat membuat dampak-dampak baik, bukannya malah membuat dampak-dampak buruk dari penggunaan media sosial yang secara filter begitu ya Kak. Bahkan bisa diakses oleh berbagai pihak. Yang kita takutkan adalah bagaimana ketika mereka mengakses itu tanpa pengawasan orang tua tentunya yang diakses malah game-game atau bahkan gambar-gambar atau bahkan iklan-iklan yang hari ini bahkan orang dewasa tidak, orang remaja khususnya yang belum menjajaki usia remaja itu bahkan sudah mengkonsumsi hal yang tersebut begitu. Jadi kalau itu tentu saja ada dampak positif dan negatif. Jadi bagaimana cara kita sebenarnya untuk mengawasi, untuk mengkontrol dan juga bisa melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan oleh anak kita khususnya begitu Kak. Baik, Nah, terima kasih. kalau untuk Bang Khairul nih, kita tanggapannya ya kan. Berarti lebih bagus anak-anak ini diketahui dulu lah dia, siapa dia sebenarnya, apa yang menjadi karakter unggulnya, lalu fokus di situ. Sementara kan mungkin metode pelajaran zaman dulu lah ya Ji ya. Orang tua zaman dulu nih, kalau anaknya nggak pandai bahasa Inggris nih, sibuk semua, leskan bahasa Inggris, ya kan. Udah jelas-jelas anaknya lemah di situ misalnya, tapi dia mau harus bisa, harus sama. Padahal sebenarnya kalau pendidikan karakter kan semua juara, cuma di tempatnya masing-masing. Iya, betul nggak kira-kira Betul. Bang Heri ya? Pas. Iya, kok jadi saya pula jadi narasumber yang Sekalian ya. sekalian gitu ya. Aji mumpung ya. Boleh ditanggapi kira-kira Kak sekarang ya. Benar, kebanyakan memang orang tua belum mengetahui sih sebenarnya keunggulan atau kelebihan dari Dari anak si gitu. anak Iya, tersebut. betul. Yang dibilang Bapak tadi benar, bahwasanya karena anak saya ini harus nih jago sains misal. Tapi dia tidak jago di sains, dia lebih keterampilan kesenian. Tetapi lebih ditekankan pada harus belajar matematika gini-gini. Seperti apalagi dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Yes. Kok kenapa sih kok nggak ikut dengan kakakmu? Iya. Kakakmu tuh juara 1 atau juara 2. Kamu ini juara terakhir aja. Nah, terkadang orang tua itu membandingkan anak. Sebenarnya anak-anak itu mempunyai kelebihannya masing-masing di tempat dengan potensinya mereka. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua untuk menggali potensi dari si anak ini, melihat anak ini jauhnya tuh dari mana. Dari anak usia dini itu Ya, sudah betul. kelihatan. Dari anak itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah terlihat Ya, potensi karakternya ini nih kemana gitu. Jadi istilahnya anak ini pandai nih, istilahnya seperti anak-anak TK. Ketika anak itu menyusun balok atau menyusun dengan struktur membuat sebuah mobil-mobilan, buat istana dengan balok atau dengan permainan, wah berarti dia tertarik ini. Nah tapi ketika anak itu tidak tertarik, apa kita harus memaksa? Tidak, kan gitu. Jadi antara orang tua dan sekolah harus ada kontribusinya, harus ada berkolaborasi. Coba kita saling mengetahui potensi anak ini di mana di bidangnya. Ketika anak ini di bidangnya memiliki olahraga, dia suka dengan olahraga, itu yang diasah. Ketika anak bisa jago dengan dia matematika, sains, itu yang diasah. Yakinlah kepada orang tua, jangan pernah membandingin setiap anak ataupun dengan orang lain karena itu berbeda. Tapi yakin dan berdoalah yang terutama bahwa anak kita ini memiliki potensi ataupun memiliki karakter yang lebih baik. Gitu sih. Apalagi Bang Her, sekarang ini kan banyak kan pemirsa mungkin Yazi, kita lihat kerjanya itu jarang-jarang lah, ibaratnya gitu ya, jarang-jarang aktivitasnya nggak aktivitas kantor lah kita bilang ya kan, tapi penghasilannya ya Ji ya, luar biasa ya kan, kita bilang seperti anak zaman now lah,
mungkin saja memang matematika perlu, ya kan, bahasa Inggris perlu, tapi bukan menjadi ahli di bidang Utama ya. Iya, ahli utama karena dia fokusnya mungkin menjadi konten kreator, ya kan, mungkin menjadi pembuat film atau penulis naskah yang mana pekerjaan itu bisa saja mungkin kerjanya 1-2 hari dalam 1 bulan, tapi penghasilannya bisa untuk makan. Ada miliaran ya Iya. kadang-kadang. Nanti ditanggapi Seperti ya apa sih, nih? soalnya kita mau komplit dulu. Oke, Iya. Bu Putra. Nah pemirsa, ingat kata lagu yang dipopulerkan oleh Farel Prayoga ya, Ojo dibanding banding ke. Tapi kali ini nanti grup band kita tidak bawakan lagu itu. Silakan follow band SKJ ST12, silakan. Nah kembali lagi pemirsa, segmen kedua setelah iklan tadi ya kan, dengan judul lagu Ojo dibanding-banding kayak bukan ya, itu lain. Beda lagi. Beda ya, tadi Iya. senam kesenian jasmani ya. Nah, Iya, Ji, Bapak Putra. pendidikan karakter sejak usia dini ini memang menjadi PR besar bagi kita karena dari kecil itulah paling enak membentuknya Ji. Kalau dia udah terlalu besar ya kan, udah banyak taunya. Apalagi beda anak dulu sama anak sekarang ini agak unik. Apa tuh, Kalau Bapak anak Putra? dulu kita suruh misalnya kan, nak masuk kedokteran aja nak, ya kan. Oke. Nanti biar jadi seperti ini. Anak dulu pasti bilang iya mak, iya ya gitu ya kan. Tapi kalau anak sekarang, nak masuk kedokterannya dulu. Oh sebentar mak ya. Diambilnya handphonenya, dibukanya ya kan, youtube.com misalnya gitu ya kan. Diketiknya nanti Atta Halilintar ya kan. Wah, mak ini nggak dokter mak, bisanya gitu. Miliarder mak. Omsetnya Miliarder mak ya miliaran. kan. Nah, kalau kita orang tua tidak siap, inilah yang terjadi, yang disalahkan jadi mungkin gurunya ya karena bagaimana mungkin Kak Rani sebagai guru TK lah kita bilang ya kan, yang mungkin saja selalu menerima kritikan ini ketika misalnya kan anak-anaknya belum mampu, belum bisa gitu ya kan, malah gurunya yang disalahkan, malah gurunya yang menjadi black god, kambing hitam. Black god. Silakan Kak Rani. Oke, terima kasih. Dari permasalahannya atau yang perbincangan kita tadi itu memang sering terjadi. Karena di mana sekolah orang tua tuh menuntut sekolah itu anak-anak harus bisa membaca, berhitung, bisanya menulis dengan rapi, dan itu banyak sekali memang orang-orang tua menuntut ke sekolah. Dan bagaimana kesiapan kami sebagai guru untuk menyikapinya kepada orang tua adalah membuat sosialisasi. Jadi di sosialisasi itu kami mengadakan parenting. Parenting itu 3 bulan sekali. Jadi di parenting itulah kami akan membahas tentang perkembangan anak, dan kami juga akan memberitahukan kepada orang tua bahwasannya di anak usia 4 dan 6 tahun ini adalah bermain. Bermain itu bukan berarti anak-anak itu tidak mengetahui apa-apa. Iya. Dengan bermain, misalnya bermain di luar halaman, anak-anak itu bisa mengetahui nih bentuk pohon. Misalnya kan cara dengan berhitung, bermain engklek, misalnya permainan tradisional atau bermain sejenis apapun itu adalah tingkat pembelajaran. Karena itu adalah proses pembelajaran, bukan hanya anak-anak tuh duduk manis di kelas terus anak itu harus bilang A, B, C misalnya gitu kan. 1, 2, 3 sampai 10. Misalnya good morning, ini harus bisa Mungkin bisa ada tahu. 1-2, tapi tidak semua. Tidak semua. Jadi anak-anak itu bukan hanya saja belajar di dalam kelas. Itu akan kami berikan kepada orang tua ketika itu parenting. Mungkin mendatangkan ahli lah ya. Iya, datangkan narasumber begitu. Pertemuan ini masuk masa sekolah nih kan, pertama kali sekolah. Di situ kami menjelaskan kepada orang tua bahwasannya pembelajaran anak usia dini itu adalah bermain. Tetapi dengan metode-metode yang bermacam, metode demonstrasi, metode eksperimen, tapi disitulah mereka akan belajar mengenal angka, mengenal huruf. Dari bermain itulah anak-anak itu mengetahui. Jadi orang tua mungkin untuk yang tahap demi tahap mungkin sudah mengetahui, pelan-pelan kami memberitahu, oh sudah mengerti ini sebenarnya. Mungkin dari sekolah saya sendiri orang tua sudah memahaminya itu. Jadi setiap kali nih pas laporan perkembangan nih semester ganjil, di situ kan kami membahas tuh dari anak yang masuk pertama kali sekolah sampai dia akhir. Di situ kami menjelaskan kepada guru perkembangan anak, perkembangan sosial, perkembangan istilahnya kognitif anak, perkembangan emosional anak, seni, semua itu dibahas ketika
laporan perkembangan anak usia dini itu dia. Baik, iya. Jadi gurunya buatin ini ya, buatin Ada rapot. banyak Apa dia? rapat itu Iya, ada harus tebal ada gitu. Ini ya, Grafik. manajemennya ya, seperti Manajemen itu ya. setiap apa. Jadi begitu kita sudah memberikan tahu kepada orang tua, oh iya. Memang terkadang ada tuh masalah semalam guru melaporkan kepada saya, orang tua juga, "Mi, anak saya di rumah pandai dia membaca, sudah ikro, bisa ikro 6, 5. Tetapi kenapa begitu di sekolah kok dia nggak pindah-pindah ya?" Itu seperti apa mungkin penyebabnya, Bu? Ketika itu kami teslah anaknya di depan orang tua, kita panggil orang tuanya. Karena gini, saya takut ketika kita dalam penilaian kita ada salah atau keliru. Entah pun mungkin anaknya ini takut dengan orang tuanya, kita kan nggak tahu. Jadi aku bagaimana Bu, ayo kita datang pas waktu penjemputan anak, kita panggil orang tua, kita berdiskusi kepada orang tua dan kita arahkan kepada anak, kita istilahnya simulasi kepada anak, memberitahu ke apa nih. Ternyata anak yang kami bilang itu hanya mentok sampai di sini. Dan baru orang tua tuh bilang, "Oh iya Mi, mungkin guru les saya yang disalahkannya." Nah, karena kan dileskan ini. Di luar. Ngajikan di luar. Berarti gini mungkin, ekspektasi orang tua terlalu tinggi. Kemampuan. Kemampuan anaknya masih Harus mengikuti harus mengikuti gitu. Itu yang mungkin menjadi beban Kepada terbesar guru. kepada gurunya. Jadi alternatif kita panggil ya kan, Panggil kita ya. panggil, Panggil. kita parentingkan Ya, lebih, dijumpa. kita jumpakan, ayo bagaimana, apakah kami yang keliru atau bagaimana. Ternyata pas apa yang disampaikan oleh guru kepada orang tua itu memanglah benar. Gitu. Oke. Itulah sampai sejauh seperti itu sih sebenarnya. Baik, terima kasih Kak Rade, dan kita beralih kepada Bang Khairudin nih. Bang Khairudin melihat banyaknya standarisasi ya, tadi salah satunya mungkin ya tadi ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi, ataupun ya standarnya orang tua terhadap anak-anak usia yang balita itu biasanya harus pintar calistung seperti itu. Nah, kalau melihat hal ini, di mana kalau letak kesalahannya? Apakah standarisasi dari sistem pendidikannya atau sistem mindset orang-orang yang memang ada di Indonesia, atau seperti apa? Silakan ini. Baik Kak, jadi sebenarnya kalau dalam filosofi pendidikan Kiai Haji Dewantara ini ya Kak ya, anak itu bukanlah tabula rasa namanya. Nah, anak itu bukanlah kertas yang kosong yang dapat kita bantu dan segala macam. Tapi anak itu sebenarnya punya kodrat alam dan kodrat zaman namanya. Nah, kodrat alam ini adalah karakter di mana itu diturunkan dari orang tuanya bahkan. Ada keturunan gen begitu ya. Kemudian karakter-karakter yang memang dari rumah itu sudah dibentuk dari kecil. Dan khususnya saat di usia dini, karakter kodrat alam ini sudah dibentuk sama orang tuanya di rumah. Kemudian ada namanya kodrat zaman, di mana kodrat zaman ini adalah perkembangan teknologi, sifat-sifat adaptif dari si anak untuk bisa menghadapi arus-arus yang hari ini baru berubah gitu, diperbaharui dan arus-arus globalisasi. Nah, terkait dengan ekspektasi orang tua terhadap anaknya gitu ya, setiap kita adalah anak yang diekspektasikan oleh orang tua kita masing-masing. Nah, namun tentunya didoakan, diharapkan. Namun yang salah adalah ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini ya kan, silakan berdoa sebanyak-banyaknya. Bahkan sebenarnya kalau saya nih ngajari ya, selamat pagi maba-maba kedokteran gitu. Kalau saya di kelas, selamat pagi maba-maba ITB begitu. Ya, nah seolah-olah mereka ini harapan kita. Harapan kita. Iya, jadi ketika di rumah saya bilang juga hari ini sampaikan ke orang tua supaya kita dipanggil maba ITB atau maba kampus-kampus negeri yang bonafit begitu. Nah, ketika nanti memang tidak sesuai dengan keinginan, harapannya kita sebagai orang dewasa malah yang harusnya mengayomi, bukan malah menghakimi. Kenapa? Kenapa? Bukan seperti itu, malah nggak apa-apa, it's okay, kamu sudah mencoba, nice try. Jadi ke depan masih ada ibu kok, masih ada bapak kok gitu. Jadi jangan takut siapa-siapa, masih ada kami. Selama ada kami, semua baik aja, gitu Kak. Oke, nah dalam hal ini nih, sebelum saya kembalikan kepada Bang Putra, Siap. dalam pembentukan karakter anak, apakah kita harus sebagai orang tua yang membentuk karakter kita terlebih dahulu untuk jadi yang terbaik? Atau seperti apa mungkin bisa langsung ya, walaupun kita mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam karakter kita, justru karena kita percayakan kepada pihak-pihak seperti mungkin guru TK atau yang lain-lain yang memang berbagai elemen yang ada gitu untuk membantu hal ini. Seperti apa tanggapan Bang Baik Kak, Khairudin? ada cerita lucu seperti ini Kak. Ada seorang yang memiliki anak kecil bertanya, "Wahai Tuan,
bagaimana cara anakku agar anakku ini baik budi begitu, agar baik moralnya dan karakternya. Apakah engkau sudah menikah? Sudah tentunya karena sudah punya anak begitu. Nah, engkau sudah terlambat. Karena awal untuk membentuk karakter adalah bagaimana kita memilih istri. Nah, jadi sudah sangat terlambat. Bagaimana kita itu, karena tentunya ya ibu di rumah itu sangat luar biasa waktunya untuk anak kita kan gitu ya. Makanya ibu pun walaupun ibu rumah tangga harus sekolah juga. Harus sekolah juga, makanya milih istri nanti bang harusnya manteng. Saya gitu. sudah kebetulan. Jadi terlambat atau dia? Oh tidak Oh, enggak ya. Terlambat. Pertanyaan jebakan ya Bang Buat. Jahat kali Jiji ya. Lanjut Bang. Lanjut Bang Arudin. Ya, jadi setelah kita memilih istri tentunya akan dengan bibit, bebek dan bobot yang baik. Hasil dari itu semua adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ibu adalah guru pertama, madrasah pertama bagi anak kita. Terula ya. Gitu, Bang. Pertama sekali ya. Yang paling pertama. Yang paling utama. Nah, abang sambung nih ya kan. Silakan, Seru Bang juga Putra. nih kalau ngomongin itu ya. Nah, kalau ke Kak Rani aja kita tanya. Oke. Dan ke Bang Khair lagi ya. Oke. Karena nih berarti tadi disampaikan Bang Khair ya kan. Doa atau harapan orang tua ya. Mungkin di luar sana orang tua ini memaksakan gitu ya. Memaksakan anak. Paling simpel gini lah sih. Ayah dokter ya kan. Minimal anaknya harus Jadi dokter. nah, gitu ya kan. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali orang tua yang pengen kalau bisa gantikanlah ayah gitu. Gantikanlah mama misalnya gitu kan. Mamanya pengacara misalnya, anaknya pun juga harus pengacara. Ini gimana cara mungkin rekan-rekan kita lah, kawan-kawan kita di dunia pendidikan khususnya di guru TK untuk bukan mengantisipasi sih, mengelola apa mereka lah keinginan orang tua ini. Sebab kan keinginannya luar biasa nih. Ya, ekspektasi mereka nih. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Ya. Makin hangat kayaknya Iya. kemari pembicaraan kita ya Oke, kan. ya. Jadi Oh nanti dulu dijawab setelah iklan berikutnya. belum iklan. Jadi kentang ya. Jadi down lagi. Lagi dan lagi. Udah semangat loh pada Kak. Lanjut Kak, lanjut ya. oke, dari Lupa, hal pertanyaan tadi adalah bagaimana sih dari awal kalau misalnya harapan-harapan orang tua itu tidak salah untuk istilahnya awal ini anak kita yang satu ini jadi ini, yang kedua Iya, ini, betul. anak ketiga ini. Harapan orang tua adalah besar dan tinggi. Dan itu hal yang biasa dan wajar ketika kita memiliki harapan, wah anak saya mudah-mudahan jauh lebih saya. Kan kebanggaan doa orang tua adalah seperti itu. Tapi ketika anak itu sudah besar, ternyata tidak sesuai dengan harapan itu, mohon kepada orang tua bisa lebih menerima dan ikhlas. Kenapa? Karena dengan cara itulah kita bisa menerima dengan keadaan. Terkadang sampai menyalahkan, oh kenapa sih anak ini bisa pakai narkoba? Bisa anak ini bisa memakai ini gitu kan? Bisa anak ini membangkang dengan. Coba flashback-kan kembali nih. Bagaimana cara kita pola asuh dari sejak dini? Kontemplasi lah ya. Iya. Mudah-mudahan yang ada dilihat di TV ini adalah ketika anak kita masih kecil, apalagi yang masih baru menikah, saya harapkan adalah figur orang tua itu harus menjadi contoh yang terbaik. Karena apa? Kita ingin menjadikan anak itu lebih dari kita, tetapi kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh kepada anak gitu. Nak, nanti kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Nah, tetapi kita sebagai orang tua aja tidak bisa memberikan contoh. Contohnya saja, udah jangan suka-suka kali main HP, mau jadi apa gitu kan. Anak usia dini aja jangan main HP nih. Nah, orang tua aja sibuk dengan main HP-nya sendiri. Pulang kerja capek bukan memeluk anaknya atau apa, sibuk dengan aktivitas di dunia mayanya. Tapi coba kita dari sekarang, begitu kita udah beraktivitas di luar, kembali ke rumah, letakkan apapun itu tugas, letakkan semua. Mau itu berantakan rumah aja, tetapi sambut anak itu dengan pelukan hangat. Meskipun anaknya udah SMP, SMA, mau kuliah, tapi coba disambut. Lalu anak, selamat sore, apa kabar anak, bunda, gitu kan. Udah makan belum? Tadi apa pelajaran tadi? Apa gitu? Jadi sering ditanya. Jangan pernah sesekali kita begitu capek rumah udah dengan pekerjaan yang penat, muka yang masam, jadi anak-anak pun udah takut kan gitu. Jadi dari sejak dini, ya masih balita anaknya,
saya harapkan kepada seluruh orang tua, letakkanlah semua aktivitas Anda dan sambut anak itu dengan hangat, dengan kepelukan. Jangan biarkan ketika anak itu udah SD lah, SD kelas 4 SD aja anak-anak apalagi laki-laki itu sudah menjaga jarak nih sama ibunya. Udah asik dengan dunianya. Tapi dengan masa rentan SD itu coba dirangkul. Jangan nanti ketika masa peralihan, masa transisi ke SMP, anak itu sudah asik dengan teman sebayanya, dengan lingkungannya. Dia tidak bisa mengontrol lingkungan itu bagaimana. Tetapi peran orang tua, saya tidak bilang peran ibu, tetapi ayah dan ibu adalah harus bekerja sama. Bagaimana mendidik dan menanamkan karakter sejak dini. Bagaimana karakter mandirinya, keterampilan berakhlak mulianya, bagaimana apanya yang penting sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Itu terima Harus kasih. ada perannya berarti. Peran. Betul, Bang Putra. Berarti kalau bisa ditunjuk satu aja parent leadernya. Iya. Jangan dua-dua. Kalau dua-dua nanti pergi dia ke emaknya minta es krim nggak dikasih, datang dia ke ayahnya. Iya. Jadi ya benar. Ada itu. pola asuh yang berbeda ya, jadinya mulai. Benar. Boleh ditanggapi kira-kira. Memang Iya, harus silakan. satu seperti itu sebagai parent leader. Oke. Mancing-mancing nampaknya ini gitu. Sebenarnya harus seperti itu. Kita Harus harus ya. komitmen. Siapa parent leader gitu ya? Siapapun itu. Seandainya ini kita sebagai ibu tidak boleh minum es krim, ya kan? Ketika apalagi anak perempuan kan dekat sama ayahnya, ya kan? Ya ini Pak belikan ini. Udahlah kasih lama gini. Itu tidak. Tapi ketika ayahnya benar tidak boleh kata ibunya atau bundanya, ayahnya hanya memberikan kepada anak-anaknya yang dibilang ibumu itu benar. Kamu nanti sakit, kamu ini masih kondisi ini, berikan pemahaman. Kalau misalnya kamu nanti kita ada suatu saat kita makan es krim sama-sama sama ibu, coba tanya apa. Jadi lebih sebenarnya ayah dan ibu ini memiliki komitmen satu, bagaimana untuk mengarahkan anak-anaknya. Gitu. Jadi nanti ketika anak udah sama jadi larinya ke ayah. Ya kan, apalagi nanti ibu udah kamu pergi, itu jadi ada kontra dalam berumah tangga dan ibu dan anak. Ada perbedaan Gitu. pendapat, Ada justru ini berdampak kepada karakter pembentukan anak sendiri ya. Iya, Baik. Oke, kita Iya. mau iklan lagi nampaknya. Zi. Silakan, Bang Putra. Ya kan? Saya tutup dengan cerita nih sebelum kita masuk iklan ya kan. Oke. Ada satu orang tua dulu kan, kami wawancarai dulu Zi. Dia jualan, ya kan. Rupanya katanya anak saya nomor 1 ini udah di Polda sekarang Bang. Oke. Udah jualannya dari Polda ya. Yang nomor 2 di DPR. Iya. Yang nomor 3 Pak di kantor dinas katanya. Oke. Ngapain di sana Pak? Jualan juga. Jadi mereka jualan rupanya bersama. Iya. Baik, Bang Putra. Nah baik, silakan follow band. Mungkin lagunya ini 1 bintang ya. Ya pemirsa, baik lagi segmen 3. Kita bahas tentang pendidikan karakter sejak usia dini. Wah Betul, ini Bang memang Putra. ribet memang kalau sama anak-anak yang masih balita. Betul ya? Banyak sekali yang perlu diajarkan karena mereka masih ya tadi kayak seperti kertas kosong kalau kata Bang Khairuddin ya. Memang harus diisi, lama-lama kok nggak ada isinya lagi gitu ya. Jangan Bukan gitu ya. lah, ya kan. Pelan-pelan ngisinya, Betul. disesuaikan. Betul Itu masih sekali. anak yang mungkin kategorinya masih bisa menyembunyikan apanya lah, hasrat atau kebutuhan khususnya. Bagaimana kalau misalnya anak itu berkebutuhan khusus, pasti ya lebih repot lagi, ya kan Bu, lebih tenaga kita lebih ekstra lagi, ya kan. Nah, ini saya mau tanya sama Bang Khairuddin dulu. Bang Selaku guru penggerak nih ya kan, di mana pastinya dalam program guru penggerak itu ada pembentukan karakter juga kan, atau pengenalan karakter siswa juga kan Bang. Nah sampai dengan saat ini nih, bagaimana mungkin yang telah Abang hadapi dalam pembentukan karakter anak-anak ini gitu ya, karena sebagai guru udah pasti satu kelas 33 orang gitu kan. Ini 33 jenis karakter yang Berbeda. mungkin saja ya perbedaannya itu kan luar biasa sekali. Nah, bagaimana mungkin cara Abang di lapangan ya sebagai guru untuk bisa bukan menyeragamkan cara mengajar sih, paling tidak membangkitkan mereka lah potensi terbaik mereka sehingga mereka muncul dan mengurangi ketakutan-ketakutan mereka dibombardir mungkin oleh orang tuanya yang selama ini beranggapan enggak nak kau harus pandai ini baru kau jadi berhasil, enggak nak kau harus begini seperti Om itu gitu. Silakan Bang Khair. Baik Bang, jadi anak ya pada khususnya itu kan memang
kita sebagai guru agar memang memberikan perhatian intens begitu. Setelah kita kasih perhatian intens, tentunya secara empati, emosional, mereka akan dekat dengan kita. Mungkin ada apa juga ya, ada model dialognya juga sama mereka ya. Iya, kalau saya di anak didik saya khususnya Bang ada sesi coaching di mana mereka itu ada curhatnya, Oh, gitu. ada mentoringnya, ada konsultasi dan seterusnya begitu. Nah setelah kita kasih perhatian intens ya kan Bang kembali, mereka akan dekat secara emosional. Setelah dekat secara emosional kita tuntun Bang, tapi tidak kita dikte. Saya pikir setelah dekat secara emosional, Jangan dijadikan. pinjam dulu 100. Oh, Jadi gitu. agar silaturahmi tidak putus gitu ya. Lanjut Bang ya. Nah, Silakan. setelah kita tuntun harus kita ketahui bersama Bapak Ibu kan Abang Kakak bahwa anak balita khususnya dia adalah peniru ulung. Yes. Nah, jadi Contoh kita dia ya. Iya, contoh apapun yang dibuat sama orang tuanya. Nah, satu sifat dan karakter anak usia dini adalah egosentris naif. Di mana mereka itu tidak tahu yang mana benar, mana salah, tapi hanya melihat. Jadi ketika melihat orang tuanya itu melakukan hal-hal di depan mata mereka, mereka tiru. Kita seringkali lalai di sini. Ketika kita itu membuat sesuatu yang tadinya hanya bercanda menurut kita, tapi itu dampak buruk kepada anak. Kita bohong nih, pura-pura nih gitu ya. Ayah kesini dulu ya, nanti gini. Ternyata itu dampak buruk sama anak agar terbiasa berbohong. Nah, hal yang ini yang membuat karakter itu secara tidak sengaja malah sebenarnya kita yang merusak. Jadi ketika kita bertemu dengan karakter anak-anak di dalam kelas khususnya, bagaimana kita itu sebagai guru dapat memahami one by one apa yang dibutuhkan sama mereka butuh apa nih, kita sediain sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tapi secara umum banyak dari anak-anak itu butuh perhatian gitu Pak. Jadi udah kita perhatiin mereka mau ngapain, mereka mau apa, belajarnya kayak mana, secara mayoritas kita penuhi. Kita mau belajar di mana nih Pak, belajarnya kita pakai YouTube yuk, kita belajarnya di luar kelas yuk, kita belajar seperti apa. Maka secara umum mereka akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tujuan pembelajaran kita mereka hasilkan. Berarti begitu, kita ngikutin pola mereka lah ya. Benar Bang, Pola belajar mereka ya. kebutuhan mereka. Bahkan mungkin sih ada banyak anak-anak balita tuh yang rewel atau dia ngelemparin barang atau apa, sebenarnya dia sedang caper. Iya. Jadi memang Cari harus perhatian. tahu dulu ya Bang Putra untuk tahapan-tahapan perkembangannya seperti apa. Dan ini yang mau saya tanyakan kepada Kak Rani, seperti apa nih untuk mengetahui tahapan-tahapan perkembangan agar kita sebagai orang tua tidak salah sehingga juga para guru tentunya menghasilkan peserta didik yang punya karakter dan nilai-nilai yang baik seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Kak JJ. Tahap perkembangan itu mulai dari lahir nol, itu 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, orang tua harus melihat nih perkembangan anak ini lebih kemana. Dari tahap perkembangan motoriknya, halus dan kasarnya, kemudian perkembangan kognitifnya, kemudian perkembangan dalam segi kesenian, kemudian sosial emosinya. Setiap orang tua itu harus bisa melihat setiap perkembangannya. Sejauh mana anak ini, oh lihat, oh anak saya sudah bisa berjalan misalnya. Oh anak saya sudah bisa makan sendiri. Itu adalah perkembangan-perkembangan yang harus dilihat dan dipantau kepada orang tua. Misalnya ini, oh anak saya sudah 6 tahun misalnya, tidak bisa makan, itu sudah harus diwanti-wanti. Jadi setiap usia anak itu sudah harus ada pertumbuhan dan perkembangan anak itu sudah makin lama semakin hari semakin berkembang. Jadi sehingga ketika nanti usia dia di dunia sekolah, prasekolah kita bilang 4-6 tahun, orang tua dan guru sudah tidak kewalahan lagi dalam istilahnya menilai karakteristik dari anak kita tersebut atau peserta didiknya itu. Dari contohnya ini, oh usia 4 dan 6 tahun itu setidaknya motorik halusnya sudah bisa berlari. Sudah bisa dia meniti jalan, istilahnya jembatan kecil. Sudah bisa memegang pingsil meskipun tangannya seperti ini tetapi sudah bisa mencoret-coret. Kan sudah memiliki kekuatan motorik kasar anak. Sudah bisa megang. Iya, memegang, meremas-remas kertas atau apa, dan itu sudah bisa kita lihat. Itu sebuah perkembangan. Sebuah perkembangan kepada anak gitu. Oh, rupanya usianya sudah bisa gitu. Nah, ketika kita mengenal warna misalnya, ini bunga ini warna apa? Ini warna apa? Jadi tidak kok ini warna merah ya, ini warna kuning, enggak. Tetapi di lingkungan sekitar dan yang terdekat kita bisa melihat, bisa menanyakan kepada anak.
Dan kita bisa memberitahu ini bunganya warna kuning, warna merah, warna hijau misalnya gitu. Jadi ketika anak itu sudah mengetahui 4 dan 6 tahun itu udah harus mengetahui. Nah, gitu. Dari situlah perkembangan anak kita bisa kita lihat. Tetapi ketika sudah 6 tahun, 7 tahun anak tidak bisa memegang, tidak bisa berjalan, situ harus bisa ada bantuan ataupun para ahli lah untuk terapi, membantu ya. terapi Untuk untuk ya. menangani perkembangan anak. Jadi untuk harapan kepada orang tua dan guru sejalan untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan anak itu harus ada. Nah, terkadang ketika orang tua akan ada tuh balita usia posyandu. Ya. Rata-rata orang tua hanya paling 9 bulan atau 2 tahun sudah selesai. Tetapi kalau kita lihat dari peraturan pemerintah Kementerian Kesehatan itu bahkan berkolaborasi sama Kementerian Dinas pun juga itu sampai 6 tahun itu adalah pertumbuh kembangnya. Jadi kami yang lembaga TK itu ada bekerja sama dengan puskesmas untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan anak. Jadi setiap data dari mereka gitu ya. iya, data mereka datang dan mereka melihat ini pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan sampai periksa mata, periksa gigi itu mereka sudah melihat. Ketika kan takut ini, karena takut kan buta warna atau buta apa, anak-anak kan tidak bisa melihat atau apa, itu sudah deteksi dari sejak dini. Sejak dini untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan untuk tahap stunting aja kadang-kadang kan orang tua tidak menerima ini anak-anaknya bahwasanya diakui untuk stunting, dikatakan stunting. Tetapi seandainya kita itu sudah tahu, tetapi kita memberikan penjelasan kepada orang tua bahwasannya lebih untuk misalnya kita pola makannya, asupan yang kita itu sudah harus kita istilahnya harus kita beritahukan kepada orang tua. Wah, Baik. ada rupanya ya Iya. ciri-ciri khususnya yang Ada. harus dipantau ya. Ada. Ternyata banyak sekali hal-hal yang memang harus kita perhatikan sejak dini Bang Putra untuk melahirkan generasi bangsa yang pastinya punya SDM yang unggul. Pikir cuma seperti itu. nyanyi aja di TK ya. Nyanyi. Ternyata banyak ya Bang Putra ya. Jadi PR orang tua ini, wah ini apalagi ibunya ya, ini besar kali Bang Putra nih untuk hal ini. Berarti Bang Her kalau menghadapi anak anak usia dini ini memang harus yang sabar betul lah ya. Sabar kali, Bang. Sabar kali ya. Dia pakai kali gitu ya. Pakai kali. Karena sering terjadi misalnya kita lihat kan guru ini kadang-kadang juga tidak berkompeten misalnya gitu kan. Dia tidak sabar menghadapi anak-anak ini. Padahal memang sudah dipastikan memang anak-anak usia dini ini memang tidak bisa menerima perintah langsung ya kan. Kadang juga ada yang beranggapan kan sudah 1 bulan 2 bulan sekolah maka dia sudah bisa minum sendiri, sudah bisa makan sendiri, padahal dia masih belum ya kan, belum sama sekali masih belum inilah gitu kan. Nah Bang Her mungkin boleh dikasih tanggapannya lah mengenai perilaku-perilaku guru-guru kita, mungkin bukan kita di sini ya kan, mungkin di luar sana yang masih saja mungkin tidak sabar ya kan, tidak peka ya kan, itu gimana tanggapan Bang Her? Apakah boleh dia dihimbau ya kepada mereka yang sedang nonton ini mungkin ya kan? Silakan Bang Her. Baik Bapak Ibu guru yang sedang menonton gitu ya Bang. Jadi harapannya kita bersama, karena tentu kita dididik, kita dibina, kita besar sampai saat ini karena guru kan begitu. Nah, apa yang paling baik untuk membalaskan kebaikan ini adalah sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan kepada kita. Ketika hari ini kita sudah tumbuh, besar, dan berkembang dengan keadaan yang baik seperti ini Bapak Ibu Guru, maka tidak salah dan haruslah selalu kita memberikan kebaikan itu kepada anak didik kita. Jadi anak didik kita ini adalah salah satu tangan, kalau secara ukhrawi ya, salah satu tangan nantinya yang akan membawa kita ke surga harapannya. Jadi tidak hanya sekelas duniawi, kita bekerja, kita punya profesi hari ini menyeimbangkan 2 hal ini begitu, dan tidak banyak profesi yang bisa sama dengan hal ini. Tapi kalau abang kakak host ini biasanya sudah seimbang nih, ukhrawi sama duniawinya. Karena kita di sini kan di TVRI, di TVRI kita kan menghimbau kebaikan terus kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru harapannya kita senantiasa untuk berbenah, karena apapun yang terjadi di sekolah, apapun yang terjadi kepada siswa kita itu adalah apa yang kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu bahkan membuat traumatik, apalagi di anak usia dini, karena di hal-hal kecil saja yang membuat mereka trauma itu bahkan mengenang hingga di usia dewasa.
kita harus berhati-hati dalam bersikap, berbicara, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa membuat mereka itu mengenang hal-hal yang buruk. Maka sekarang saatnya membuat sesuatu yang selalu baik dan mengenang hal-hal baik dari step yang kita kerjakan di sekolah. Masya Allah, karena banyak gitu sih, dia nggak mau sekolah anaknya jadinya. Dia namanya anak kecil ya Jadi kan. trauma ya, Kenapa Bang? nggak mau sekolah nak gitu ya kan? Nggak apa-apa mak gitu ya kan, nggak ada. Dia kan nggak bisa menjelaskan cerita belum. dia. Nah itu Iya. mungkin bisa lah dia apa kan bang di apa namanya itu ditanggapi gitu ya. Segarang itu kan. Killer ya, guru Iya. killer ya. Jadi trauma sendiri ya. Bang Her ya kan, jangan sampai anak-anak ini malahnya harusnya mungkin di sekolah itu happy ya kan. Malah dia di sekolah itu kayak seperti tempat penjara. Wah, Hukuman. jangan sampai itu terjadi, tapi ya himbauannya lah pasti kita harapkan dari Iya. Bang Herdin seperti apa. Iya, Nah, silakan Bang. jadi dalam sekolah itu yang paling penting adalah dimanapun ya Kak ya Bang ya, nyaman dan aman. Nah, ketika guru adalah orang tua kedua yang bisa meyakinkan hati mereka bahwa kita adalah tempat mereka berlindung, tempat mereka untuk menyamankan diri, maka tidak akan ada lagi keluhan dari anak-anak bahwa mereka tidak betah di sekolah. Dulunya saya guru nih Bang di sekolah full day. Bahkan banyak dari anak-anak itu nggak mau pulang Woi. karena sudah betahnya di sekolah kita. Berarti melihat sosok Bang Her yang ini. Betul. Oke Bang Her, ini kita kan sudah berada di ujung acara. Mungkin singkat padat tepat ya. Dari Kak Rani dulu, closing statementnya, baru langsung dilanjutkan oleh Bang Herudin ya. Silakan. Terkait dengan topik kita pendidikan karakter usia Iya. sejak usia dini. Silakan Kak Radi. Peran penting kepada orang tua adalah bagaimana mengetahui karakteristik dari setiap anak. Potensi anak di dalam anak itu adalah yang unik. Jadi karakteristik setiap anak itu bagaimana bisa kita menanamkan karakter, baik dia mandiri, kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang baik, itu ditanamkan sejak dini. Oke, siap. Lanjut Bang Her, langsung. Baik, Bapak Ibu, Abang Kakak yang sedang menonton, setiap kita bertanggung jawab untuk mendidik karakter anak didik atau anak usia dini sekitar kita. Mau kita sebagai ayah, ibu, abang, kakak, paman, om, bahkan uak atau bahkan biasanya nih ya, kakek neneknya nih yang sering kali memanjakan anaknya, anak didiknya, cucunya begitu. Nah, karena kita bertanggung jawab untuk setiap karakter anak usia dini di sekitar kita, maka mari kita selalu memperhatikan tindak tanduk kita dalam menghadapi anak didik atau anak usia dini ini. Jangan sampai hal yang tidak kita inginkan, hal yang buruk untuk ditiru sama mereka itu terbuat dan terlihat oleh mereka. Oke, terima kasih ya Ji Iya, ya. Bang Putra. Mungkin inilah akhir dari acara kita hari ini. Terima kasih Kak Rani, terima kasih Bang Her ya. Baik, mungkin ada rumus ya untuk mengenal karakter ini. Sebagaimana telah saya pelajari, ternyata karakter itu dimulai dari mindset. Mindset wujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan kecil, tindakan menjadi kebiasaan, baru menjadi karakter. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Saya Azifah Zahrin undur diri dari hadapan Anda, namun untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terima persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.